pemerintah Kabupaten Belu yang menjadi pintu terdepan NKRI bersama pemerintah Timor Leste, bersama Departemen Kesehatan, kemudian WHO Indonesia, WHO Timor Leste, representasinya. Kita bicara tentang assessment, kesiapsiagaan kesehatan masyarakat, dan respon terhadap masalah penyakit menular di batas. Bagaimana kita menilai kesiapsiagaan sumber daya manusianya, fasilitas kesehatannya, surveillance-nya, responnya, manage pasiennya, seluruh hal terkait dengan penyakit-penyakit menular yang bisa melewati lintas batas di kedua negara ini melalui berbagai macam jalur. Kita bicarakan dalam 3 hari pertemuan di sisi Timor Leste, di sisi Indonesia. Dan nanti dari pertemuan ini akan dihasilkan beberapa kesepakatan dan tersusun standar operasional prosedur dan rencana aksi lanjutan terhadap bagaimana kolaborasi kerjasama kedua negara ini untuk mengatasi berbagai macam penyakit menular yang kita tahu seperti penyakit COVID-19 yang baru lewat, kemudian penyakit-penyakit TBC, malaria, hepatitis B, penyakit sekarang rabies, ya, penyakit-penyakit zoonosis yang bisa dibawa oleh manusia dan dibawa oleh binatang atau barang bawaan lain yang melintas baik lewat jalur-jalur yang utama maupun jalur-jalur lain di perbatasan kedua negara ini. Ya, sebagai Bupati Belu, kita menyampaikan terima kasih atas terpilihnya Kabupaten Belu menjadi port entry assessment untuk masalah-masalah kesehatan ini. Dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik, menyiapkan sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, ya, dan berbagai macam standar operasional prosedur untuk mengawal ini sebaik-baiknya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat, salam tangguh kesehatan. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya ingin berterima kasih kepada organizing committee dari pihak Indonesia, terutama Kabupaten Belu, dan organisasi kesehatan dunia yang represent di Indonesia, dan juga yang dari Siaro India. Hari ini merupakan kesempatan yang sangat baik antara Kementerian Kesehatan Timor Leste dan Kementerian Kesehatan Indonesia, di mana disupport oleh organisasi kesehatan dunia di Timor Leste dan di Indonesia. Mereka membuat assessment khususnya di point of entry, perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia, khususnya Batu Gede. Itu lebih fokus on bagaimana emergency performance atau kesiapan emergensi antara kedua belah pihak. Apabila ada suatu pandemi like seperti kita lihat COVID-19, bagaimana kesiapan antara kedua negara. Dan tadi juga Bapak Bupati Belu menegaskan kita harus ada protokol bersama atau kesepakatan bersama apa yang harus dilakukan antara kedua negara. Itu sangat baik karena kita melihat bahwa penyakit menular seperti malaria, TB, dan HIV dan penyakit dengue itu sendiri, yang mana Timor Leste juga akan mengadakan sertifikasi untuk malaria dalam waktu dekat. Itu perlu sekali kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dan finding atau apa yang diidentifikasi di border di Timor Leste dan juga di Belu dari
pihak WHO itu sendiri, itu yang akan merupakan kesepakatan bersama pada meeting hari kedua besok. Dan ini kami sangat berterima kasih karena ini bukan meeting pertama. Kita sudah adakan meeting pada tahun 2019 di mana membicarakan tentang 3 penyakit, malaria, TB, dan HIV. Dan ini lagi yang tadi kita kesepakati bersama itu untuk melihat kesiapan sejauh mana kesiapan Indonesia dan Timor Leste dalam bidang menangani penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit-penyakit zoonosis yang terjadi di negara kita. Kami ingin memberikan juga pesan untuk masyarakat Timor Leste dan masyarakat Indonesia bahwa kesehatan itu penting sekali. Apabila Anda menemukan tanda-tanda adanya simptoms yang COVID-19 itu sendiri, panas atau batuk yang kiranya bisa membahayakan diri kita, sebaiknya menghadap ke fasilitas kesehatan terdekat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk itu bisa menjadi suatu pencegahan, dan penyakit yang kita derita pun kita tidak akan membawa penyakit menyebar ke melewati batas itu sendiri. Makanya kesehatan kita adalah utama dan itu yang harus diperhatikan. Terima kasih. Good afternoon. This is such a very important question about the joint activity that you have asked. I'm very pleased to share that this joint activity which WHO has facilitated is to bring the two sides together to discuss on common areas, the point of entry, and we do the public health assessment on the capacities and the capacity to respond. What I am very pleased to see today from the presentations and discussions, the commonalities which are there on the two sides of the border, and the two ministries working together on areas which are of mutual interest, which can actually help us and address any potential outbreak, whether it is related to vector-borne condition, or it is related to diseases like COVID-19, or any other public health threat that may be there. We understood there are strengths on both the sides of Ministry of Health in Timor-Leste and in Indonesia. And we could certainly looking into the capacity development, looking into communication channels, looking into bridging the gaps which are there. And we as WHO are very happy to be facilitating it and supporting it further as well. In terms of the travelers, I would like to say that the travelers also have a responsibility. We are very pleased that in relation to the COVID-19, there is high vaccination coverage of COVID-19 on Timorese side. Almost 90 to 95% people are already COVID-19 immunized. We also look into that we have a large proportion of population which have received booster. Same is the situation on Indonesia side. Traveler from any side have to be conscious of their responsibility of self-declaring if they have any symptoms which have any potential for any spread of infection. We take the example of COVID-19, but same way if there are any respiratory infection, if there are any other condition that they are suffering from, travelers from both the countries should be declaring that thing so that port health authorities are able to screen them and help them manage their travel better and in a non-hazardous manner to the larger public. And to that extent, the border control, the port health authorities play a very important role. So this is what I could say for passengers and working and having trust on the port health authorities and the border health force, because they would be doing the best for their health and preventing the infection at all.